Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat, Nur Muhammad. Salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca Cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan segala keangkuhan jiwa, segala ketakaburan jiwa, merasa lebih baik di antara sesamanya, merasa lebih suci di antara sesamanya. Pada waktu yang penuh dengan cahaya ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta, kali ini kita kanugerahan salah satu dari perwujudan cahaya ayat alam semesta yang melegenda di Nusantara, yang menjadi kembang cerita di permasyarakatan kita. Apakah itu, pemirsa? Inilah yang ada di hadapan kita. Ini adalah sosok dari salah satunya saja cahaya-cahaya ayat alam semesta yang sangat beragam, bertebaran di alam semesta. Namun, salah satu cahaya ayat alam semesta ini berbeda dari yang lainnya, pemirsa. Ini benar-benar menjadi idola, menjadi kembang cerita yang sangat memasyarakat, yang sangat diidolakan, dipuja, terutama para seniman-seniman energi gelombang rasa, gelombang kebatinian jiwa. Apakah gerangan kiranya mustika ayat alam semesta yang menjadi legenda Nusantara itu, pemirsa? Nanti kita sebutkan, akan tetapi kita ingin menjabarkan, menyampaikan lintas informasi tolabul ilmi dulu, baru nanti kita sebutkan sejatinya namanya, sosok, julukan, nama kondangnya mustika ini, apakah gerangan kiranya. Dalam perjalanan kita menapai alam semesta dalam rangka mencintai ayat-ayat alam semesta yang tujuan intinya adalah ridho dan rahmat Sang Maha Pencipta dengan versi yang berbeda. Kita melakukan perjalanan bersama para saudara-saudara sambung rasa kita. Yang sebelah kanan kita, beliau adalah Ki Ageng Selorjo, sang pawang hujan kita. Diperkenalkan, pemirsa. Dan sebelah kanannya lagi, beliau adalah Ki Aryo Pamungkas, salah satu jawara yang sangat berwibawa dan dihormati di wilayah area desa kita. Kita kapan hari melakukan sebuah perjalanan, kita napak tilas melakukan hormatan takdiman. Selain kita juga enggak meninggalkan penghormatan takdiman kepada leluhur-leluhur yang telah berdakwah, babat alas, mensiarkan agama, kita di sini juga tidak berani meraja-tega dengan meninggalkan, melupakan para leluhur-leluhur sejati kita, yaitu para leluhur Nusantara. Yang kapan hari kita sempat napak tilas takdiman hormatan di area situs Calon Arang, di keramatan rumah kediaman Biyung Agung Girah, Ratu Agung Calon Arang, yang kita juga berjumpa dengan beliau yang mulia, sang juru kuncinya yang sangat ramah dan berwibawa. Beliaulah adalah Pak Agus, yang memberi satu wejangan-wejangan, menyarankan kita untuk kita melakukan perjalanan takdiman hormatan kepada keponaan Biyung Agung Girah, yaitu beliau adalah Dewi Kilisuci, pemirsa. Siapakah Biyung Agung Girah dan siapakah Dewi Kilisuci, pemirsa?
Biung Agung Girah itu singkat ceritanya adalah sang kakak kandung dari Prabu Airlangga. Kalau kita wedar ceritanya itu panjang sampai subuh belum tentu selesai pemirsa. Begitu nggih. Jadi singkat ceritanya saja, Biung Agung itu adalah kakak kandung dari Prabu Airlangga yang berjaya di era Kahuripan sebelum kerajaan Kediri Jenggaladah lahir, sebelum kerajaan Singarsari lahir, sebelum kerajaan Majapahit lahir pemirsa. Dan Dewi Kilisuci, beliau siapakah? Beliau adalah keponaan dari Biung Agung Girah karena putra dari Prabu Airlangga. Dan kita melakukan saran dari sang juru kunci, beliau yang mulia Pak Agung, Pak Agus, nggih, Pak Agus. Nah, beliau sangat ramah dengan begitu sopannya, dengan begitu santunnya menyarankan kita untuk tawasulan, takdiman kepada beliau Dewi Kilisuci di area puncak Gunung Panjalu, Kediri Jenggaladah, yang di sana ada sebuah goa yang sangat terkenal dan kondang kaloka, dulu pernah dipakai sambung rasa, manunggal rasa dengan Sang Maha Pencipta, menjadi seorang pertapa oleh beliau Dewi Kilisuci. Dan dalam perjalanan kita ke sana, ternyata kita disambut dengan banyak kejadian-kejadian alam semesta yang sebagian kita tak mampu menceritakan di hadapan seluruh para pemirsa karena saking rumitnya, karena saking unik antiknya. Tapi kita nggak janji suatu saat akan kita ceritakan kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Dan salah satu dari kejadian-kejadian lintas informasi tolabul ilminya ini adalah yang ada di hadapan kita. Dalam kita menapai, memanjat gunung, puncak gunung Jenggala, kerajaan Kediri Jenggaladah, kita tiba-tiba melihat satu sosok sinar yang sangat bercahaya terang, dan sebenarnya kita masih belum sempat melahirkan mengatakan, tapi saudara-saudara kita Ki Aryo Pamungkas dan Ki Ageng Silorjo ini malah menangkap duluan dan melahirkan duluan karena beliau melihat cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan mata. Dan kita masih belum sempat mengatakan, tapi beliau sudah mendahului atau istilahnya mewakili apa yang kita lihat pemirsa. Inilah perwujudannya. Apakah gerangan ini pemirsa? Ini adalah, maaf beribu maaf, yang bagi yang percaya saja, dan yang nggak percaya kita akan rela dan tidak akan mengganggu keikhlasan hati kita, begitu nggih. Jadi di sini yang percaya saja kita persilahkan, mari kita sama-sama menikmati salah satu keagungan dari ciptaan Sang Maha Kuasa. Yang ini adalah ayat yang tersirat dan ada juga ayat yang tersurat. Yang tersuratnya adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil alamin. Dan ini adalah salah satu dari perwujudan ayat itu. Kok bisa begitu? Ini adalah salah satu cahaya secara intelektual, realita, rasionaliyah atau logika, alam akaliyah. Ini adalah satu energi pengobatan yang sangat luar biasa. Dan bahkan ini benar-benar nyata diakui oleh UNESCO. Maaf, kita kurang fasih pemirsa. Maaf, kita orang gunung. Jadi untuk bahasa intelektualnya kita harus meminta pertimbangan pada saudara-saudara. Jadi ini adalah salah satu energi logika, akaliyah, lahiriah yang benar-benar menjadi pengobatan yang sudah diakui oleh dunia. Bahkan sudah dikasih penghargaan resmi dari UNESCO pemirsa. Apakah dari tadi bulet tidak disebutkan namanya apa? Memang sengaja supaya pemirsa penasaran dulu ya. Karena kita mendapatkannya ini juga istilahnya diliputi rasa penasaran, dan rasa penasaran itu semoga pemirsa juga bisa merasakan. Dengarkan pemirsa dengan seksama, ini adalah salah satu perwujudan yang istilahnya tiada bisa sering dilihat oleh kebanyakan di permasyarakatan kita. Cuman ceritanya saja di mana-mana kita istilahnya mendengarnya bahwa ada energi ini, tapi istilahnya apakah benar-benar ada, karena kok kayak nggak mungkin atau gimana. Ini adalah energi dari
pohon yang sangat melegenda di Nusantara, bahkan suku Jawa, adalah energi kelor. Maksudnya apa kok energi kelor itu seperti apa? Lah, biasanya pikiran para pemirsa itu bertraveling. Energi kelor itu adalah satu istilah apa ya? Perwujudan kecil, butiran-butiran kecil. Seperti apa kok malah ini di luar dugaan. Memang begitu, kita juga terkejut pemirsa. Kita mendapatkan satu kenyataan ternyata di atas gunung, puncak gunung kerajaan Panjalu, Kediri Jenggala-Daha, ini ada perwujudan kelor yang menggalih, mengeras, bahkan ini hampir membatu pemirsa. Nah, ini perwujudannya. Biasanya itu untuk mendapatkan satu butir besar jagung atau kopi saja, susahnya luar biasa. Bahkan di sini pernyataan jujur dari seorang Ki Aryo Pamungkas, beliau adalah termasuk seniman kayu. Itu selama berapa puluh tahun itu istilahnya bergelut dengan kayu itu? Lama ya. Lama. Tapi nggak pernah dapat. Berapa tahun perkiraan? Ada 10 tahun 10 lebih. tahun ada. 10 tahun lebih pemirsa. Itu sekalipun belum pernah mendapatkan. Nah, cuman di situ istilahnya ada interaksi-interaksi tapi nggak pernah wujud. Nah, ini pemirsa. Jadi di sini kita kebetulan ketika dulu kita juga secara pribadi itu menginginkan itu mengamalkan segala amalan seperti Nurbuat, Nariyah, dan segalanya itu tak baca sebanyak-banyaknya sampai lambi dumble istilahnya. Tapi ketika ambisi-ambisi, nafsu-nafsu itu meliputi menguasai jiwa hati, itu malah nggak dapat Ki Ageng Silorejo. Sangat sulit, Gus. Sulit sekali. Gitu. Kalau barang yang dianugerahkan itu kalau dikejar dengan hawa nafsu, itu nggak mungkin. Nggak mau wujud, nggak mau wujud. Nggak mau menyatu, nggak mau menampakkan diri. Nggak mungkin menampakkan diri. Tapi kalau kesabaran, kesadaran, keikhlasan, insya Allah muncul seperti ini contohnya. Betul. Itu karena saya juga menerima masuk akal dari pendapat Fatwa Ki Ageng Silorejo. Karena apa? Ketika kita sudah melepaskan istilahnya kemelekatan atau istilahnya ambisi, keinginan. Memang dulu saya sangat tertarik dengan mustika kelor itu, galih kelor itu. Karena saya sering melihat di permasyarakatan, jangankan bongkahan istilahnya dongklak, ini kalau bahasa Indonesia dongklak ya apa? Tonggak. Untuk mendapatkan satu besar jagung aja informasinya itu harus menebus mahar Jerbasuki, ya, itu sampai 3 juta 5 juta loh Ki Aryo. Nah, itu saya mendengarkan cerita-cerita orang-orang itu belinya di sana, di tempatnya sana. Itu karena apa? Saking langkanya. Sebenarnya kalau saya sebelumnya nggak percaya. Nggak percaya sebelumnya. Nggak percaya. Tapi nyatanya ada. Karena melewati sendiri. Membuktikan. Karena Ki Aryo Pamungkas dan Ki Ageng Silorejo dan saudara-saudara yang lain, termasuk Ki Sabdo Alam dan Ki Besut Mahakam yang saat ini lagi di Kalimantan Sampit, ini memang melakukan perjalanan dan kebetulan tanpa ditata rencana itu ketemu perwujudan mustika kelor atau galih kelor yang besarnya bongkahan sedemikian. Ini diangkat orang 2 aja harus mengeluarkan seluruh tenaganya pemirsa. Nah ini perwujudannya. Kalau pemirsa ada yang tertarik dengan energi kelor, datang ke rumah kita. Nanti kita kasih apa itu? Free itu apa? Gratis. Maaf pemirsa, kita memang kurang paham dengan bahasa intelektualisasi. Lah, silakan main ke rumah kita. Nanti kita kasih gratis untuk sambung persaudaraan, untuk sambung seduluran. Jangan khawatir, nanti katanya gratis sampai rumah disuruh mahari sekian juta, sekian miliar. Kok miliar banyak kan? Bercanda pemirsa. Nah, ini perwujudannya pemirsa. Ini prosesi dari perjuangan para Sabdo Alam, pecinta ayat alam semesta, termasuk Ki Ageng Silorejo dan Ki Aryo Pamungkas. Itu ada rekamannya. Rekamannya ada di YouTube Sabdo Alam. Nanti akan kita tayangkan dan seluruh para pemirsa akan saya kabari untuk melihat penemuan dan pengambilan secara langsung pas ketika di alamnya yang penuh dengan fenomena di malam yang sangat gelap gulita. Di tengah hutan belantara dan di puncak gunung yang sangat kondang kaloka. Nanti bisa dilihat tayangan selengkapnya pas ketika menemukan dan melakukan penarian beliau-beliau ini. Ingin melihat keahlian beliau-beliau, Ki Aryo Pamungkas, Ki Sabdo Alam, dan saudara-saudara
pecinta ayat alam semesta lainnya, saksikan di YouTube Sabdo Alam. Tapi nunggu dulu pemirsa, masih belum ditayangkan, masih akan ditayangkan, nanti kita akan kabari. Kita kembali kepada energi Mustika Galih Kelor. Ini secara ayat yang tersurat sudah kita baca tadi, dan ini ayat yang tersirat adalah pengobatan. Untuk pengobatan. Kalau secara intelektual, lahiriah, realita, akaliah, diakui sebagai obat yang sangat manjur berbagai macam penyakit, hampir semua penyakit. Itu sudah diakui, bahkan disestempel oleh UNESCO, kelas dunia, pemirsa, bukan hanya kelas desa, dunia. Sosok kelor. Itu kalau di bahasa intelektualnya moringa, moringa. Nah, itu pemirsa. Nah, ini juga bisa dijadikan syifa, rahmatan lil alamin. Obat dan rahmat bagi seluruh alam termasuk kita. Obat untuk lahiriah plus rohaniah. Betul. Masuk nggih? Masuk. Nah, maka dari itu pemirsa, jangan disangka kita mengedukasikan Galih Kelor sebesar ini tujuannya ke arah mensyirikan, memusyrikan, atau menduakan atau menggantikan peran Tuhan. Salah besar. Pikiran pemirsa-pemirsa janganlah selalu diisi dengan perburuk sangkaan. Karena apa? Ilmu Allah itu lebih luas daripada lautan samudera. Seandainya lautan itu dijadikan tinta, seluruh pohon di alam semesta dijadikan pena, masih belum cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah yang sangat beragam dan sangat meluas samudera di alam semesta. Jadi jangan pernah merasa sudah memahami segalanya. Itu nggih. Sabdo Alam yang beliau masih lagi berdoa di sana, dan beliau adalah Ki Silorjo dan Ki Aryo Pamungkas. Nah, ini adalah sebuah sarana, wasilah, perantara, dan ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ini termasuk Al-Qur'an, Al-Qur'anul Qadim. Gitu. Al-Qur'anil Karim. Nah, kalau saya mempunyai satu mutiara hikmah, yaitu ini adalah perwujudan dari Al-Qur'an laisa harfin wala sautin. Al-Qur'an yang tidak berwujud suara dan huruf, tapi perwujudan sebuah energi, cahaya alam, ayat alam semesta. Ini adalah Mustika Galih Kelor pemirsa. Ini perhatikan dengan seksama, nanti ada tayangan jarak dekatnya, seratnya luar biasa pemirsa. Itu ketika dia mengeras, memang dulunya Ki Aryo Pamungkas pun tidak percaya kalau Galih Kelor itu ada. Ya memang benar, kalau nggak percaya, sangat tidak mungkin ada. Bila pohon kelor itu dia bertumbuh di area tanah pasir, Ki Aryo. Nggak mungkin, karena apa? Tanah-tanah wilayah kita itu kebanyakan pasir. Tanahnya apa ya? Empuk. Nah itu nggak bisa keras gitu loh. Jadi pohon apapun, mau pohon, jangankan pohon kelor, yang pohon lapuk seperti kayu ketela atau pohon jati pun suruh tumbuh di wilayah kita, nggak bisa keras. Kualitas bagusnya kurang, nggak bisa keras. Kalau di tempat kita tua-tuanya pohon jati itu muda-mudanya pohon jati yang tumbuh di tempat area pegunungan batu cadas. Gitu. Termasuk kelor. Nah, ketika dulu saya juga nggak percaya, dan saya sempat disemoni, ibaratnya apa ya? Dirasani. Dirasani atau setengah dipaidu dengan salah satu senior saya, itu area Bandar sana, nggak mungkin ada Galih Kelor, Mustika Kelor. Karena apa? Nggak mungkin keberadaannya terjadi proses alam itu mengeras. Lah, itu saya juga menerima alasan beliau, istilahnya nggak percaya. Dan itu bukan satu kesombongan, tapi itu realita, gitu. Itu sebuah pemahaman yang benar-benar kita memadukan. Masa kelor yang pohonnya serempi atau seempuk, serapuh itu bisa mempunyai galih, seperti galih kangkung itu kok ada galihnya. Itu orang-orang halu semua, orang-orang bilang pengolok-olok kita, gitu. Orang halu, memang nggak apa-apa. Alam halu memang ada, tapi kita mencoba menarik alam halu itu pindah ke alam nyata. Ya, silakan kalau nggak suka dengan alam halu, nggak apa-apa. Tapi Allah menciptakan alam halu itu nggak diciptakan tanpa ada guna. Nah, kita mencoba untuk memasuki alam halu itu dan mencoba menarik, menjadikan sebuah kasunyatan, kenyataan, dan inilah wujudnya dengan kekuatan doa. Gitu, oke. Betul. Nah, jadi di sini ini adalah perwujudan dari energi obat yang bisa menjadi obat secara lahiriah dan rohaniah atau batiniah. Seperti apa contohnya?
pengobatan rohaniah batiniah, yaitu menetralisir energi-energi negatif. Ngoten nggih. Nggih. Sabdo Nggih. Alam dan Ki Aryo Pamungkas dan Ki Ageng Silorejo. Nah, jadi ini adalah obat juga pemirsa. Ketika kita menggunakan energi ini menjadi sebuah sarana, mungkin apa ya, kalung atau mungkin cincin atau mungkin tasbih. Kita punya seni-seni kreativitas kita berbentuk tasbih. Dan kita memang sudah testimoni. Memang di badan kita itu sehatnya luar biasa. Bahkan cahaya listrik kita itu terasa yang seharusnya 100% itu menjadi 150%. Tahu cahaya listrik itu apa? Tahu nggih? Nggak usah disebutkan, Gus. Cahaya listrik itu istilahnya energi kejantanan Ya, kita gitu loh. betul. Itu lantaran kita mempunyai sebuah sarana pengobatan rohani. Jadi energi-energi rohani, energi-energi aura, badan bioplasma kita, badan eter kita atau badan istilahnya cahaya, badan cahaya kita, itu dengan lantaran ciptaan Sang Maha Pencipta yang sudah diturunkan dan kita menggunakannya, kita menerima sebagai wabi ayyi ala'i rabbikum watukadziban. Jadi kita tidak mengingkari, kita mau mengingkari nikmat Tuhan yang mana lagi. Wong kita diciptakan, diturunkan untuk digunakan kok terus kita tolak. Alasannya yang musyrik, yang syirik atau apa. Itu kan ya nggak bijak juga tuh pemirsa. Lah, inilah perwujudannya pemirsa. Dan nyatanya ini kita sebenarnya memasuki dunia alam pembacaan ayat-ayat tapi yang tersirat. Yang tersurat bukan bagian kita, nggih. Aryo. Yang tersurat itu bagian para ulama, para kiai-kiai. Karena kita bukanlah ahli agama, kita adalah para pecinta ayat alam semesta dan para pecinta leluhur-leluhur Nusantara. Kalau menurut Ki Aryo Pamungkas, energinya keler itu secara gelombang rasa pribadi itu mengandung energi apa saja? Menurut Ki Aryo Pamungkas? Wibawa bisa. Wibawa, terus selain wibawa barangkali pagar gaib. Ya, buat netralisir hawa-hawa yang kurang-kurang sedap gitu. Oh gitu nggih. Jadi itu memang energi proteksi nggih. Untuk istilahnya bahasanya penatasan, untuk penatasan, untuk menetralisir pemirsa. Jadi untuk penyembuhan lah, larinya juga ke arah sana. Secara ngoten nggih, sawan-sawan. Kalau untuk percintaan kurang pas. Kurang pas ya. Kurang pas. Tapi ada. Ada. Nah, tapi jangan lupa di sini juga ada energi kelor yang istilahnya punya cahaya lainnya. Itu ada. Kebutuhan. Jadi intinya yang paling dirasakan, yang paling di ujung tombaknya adalah energi proteksi, energi istilahnya apa ya, penetralisir, pengobatan terkena gangguan-gangguan yang tak kelihatan. Nah, kalau menurut Ki Ageng Silorejo? Kalau menurut saya itu kalau galih kelor itu terutama untuk pengobatan. Segala penyakit. Khususnya itu penyakit kena sawan, kena istilahnya kasarnya kena santet, kena tenung, itu bisa dinetralisir dengan galih kelor. Caranya nanti bisa disimak. Disimak nggih, siap. Tapi kalau boleh bertanya Ki Silorejo, kalau untuk pengobatan kena penyakit malarindu, barangkali bisa? Ya bisa, tapi ada niatnya, ada japannya nanti. Ternyata ada penyakit baru pemirsa. Selain corona, itu ada malaria, juga ada malarindu. Tapi kalau untuk kejantanan, itu caranya membuat. Ambil satu potong, lalu galinya dipotong, lalu dikasihkan di gelas, dikasih air hangat, lalu kalau sudah kasih air hangat ditutup dengan tutup gelas, nanti setelah dingin baru diminum. Nah, baru listriknya 2 jam baru listriknya dinyalakan. Langsung nyala. Oh, langsung nyala. Baru berarti siap tempur gitu. Ini ilmu dari Ki Ageng Silorejo pemirsa. Bisa dipraktekkan, bisa. Masuk ini. Cocok ini. Ilmu mahal ini pemirsa. Bisa dipraktekkan, nanti kalau kurang jelas bisa menghubungi Ki Sabdo Alam. Oh, atau Ki Ageng Silorejo sekalian langsung.
Ternyata bisa. Gratis. Gratis. Oh, gratis pemirsa. Gratis. Jadi gratis. Gratis, coba dibuktikan kalau tidak percaya. Boleh mencari Ki Ageng Selorjo pemirsa. Beliau selain pawang hujan, ternyata beliau juga mengerti tentang istilahnya kedalaman-kedalaman tentang hujan, karena beliau itu selalu dinas di musim-musim hujan, musim orang-orang kemanten, gitu, musim orang bertarung, musim orang istilahnya apa ya? Ya hujan-hujan, hujan-hujan. Ternyata beliau bahwasanya lebih dari yang kita perkirakan pemirsa. Nah, inilah perwujudannya pemirsa. Dan di sini istilahnya kita sampaikan sekali lagi, kita bukan ke arah kesirikan dan kemusyrikan, tapi kita ke arah ketauhidan, kemakrifatan. Kita menerima, mensyukuri seluruh anugerah Tuhan secara ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Dan ini yang lagi kita pelajari bersama, kita mencoba untuk menyampaikan lintas informasi tolabul ilmi kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Barangkali ada yang disampaikan Ki Aryo Pamungkas, Ki Ageng Selorjo? Mungkin ya. Demikian pemirsa. Kalau saya ada, Gus. Terus pundi. Para pemirsa kalau tidak percaya jangan memaki atau membenci. Tapi kami bisa membuktikan apa yang saya bicara sama Gusnya, sama Ki Aryo Pamungkas. Siap. Itu pesan dari Ki Ageng Selorjo pemirsa. Jadi bagi yang memang tidak menyukai dan jiwa pikirannya diliputi rasa benci, dengki, itu supaya tidak menghardik atau tidak ngentai kalau bahasa Jawa. Karena apa? Itu nanti akan membawa dampak yang tidak menyenangkan kembalinya kepada dirinya sendiri secara pribadi gitu. Ki Ageng Selorjo. Jadi kalau nggak suka ya diam saja atau mungkin tinggalkan channel kita, dan kita akan lanjut bersambung rasa dengan para pemirsa yang sambung rasa. Dan semoga di sini para pemirsa yang selalu membiaskan senyumnya menyaksikan tayangan kita benar-benar dianugerahi keterkabulan segala doa, tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, awet muda, panjang usia sempurna, serta rezekinya meluas seluas lautan samudra. Akhir kata, kita ingin memanjatkan doa bersama-sama untuk semuanya, para anggota Sabdo Alam, dan khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, dengan daya kekuatan Sastro Jendro atau Sastra Jendra pemirsa. Silahkan diamini dan bisa dibuktikan nanti ada perubahan-perubahan kebaikan, ke istilahnya peningkatan peralihan penderitaan menjadi kebahagiaan, kesialan menjadi keberuntungan. Mari kita bersambung rasa, sama-sama memanjat doa, meminta ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta. Ilahi anta maksudi waridoka warahmatika matlubi ala jami hajati. Sastro Jendro. Ala izzatulillah, bismillah. Sastro Jendro. Hono coroko. Koro conoho. Doto sawolo. Lowo sotodo. Podo joyonyo. Nyoyo jodopo. Mogo botongo. Ngoto bogomo. Yo morojo. Joromoyo. Yo marani. Niromoyo. Yo silopo. Polosio. Yo miduro. Radumio. Yo miduso. Sadumio. Yo dayudo. Dayudoyo. Yo sioco. Coyo sio. Yo si homo. Moho sio. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa alihi washabihi wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat nur Muhammad. Salam seduluran dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.